warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Yustikasari. Di sini saya akan melanjutkan atau memaparkan dari bab 2, yaitu permainan bola kasti. Nah, sebelum saya masuk ke materi inti, permainan bola kasti dikenal dengan 3 gerakan. Yang pertama adalah gerakan lokomotor, yang kedua adalah gerakan non lokomotor, dan yang terakhir adalah gerakan manipulatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan memberikan contohnya atas ketiga gerakan itu. Yang pertama dulu, gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat, seperti berlari, melompat, berjalan, memanjat, dan menggeser. Nah, yang kedua adalah gerakan non lokomotor. Gerakan ini adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat, seperti memutar, menggeleng, membungkuk, mengayun, dan berjongkok. Nah, yang terakhir adalah gerakan manipulatif. Adalah aktivitas yang dilakukan tubuh dengan bantuan alat, seperti melempar, menangkap, menendang, menggiring, dan memukul. Nah, itu saya sedang menjelaskannya. Untuk itu saya akan masuk materi inti, yaitu olahraga permainan bola kasti. Kasti adalah olahraga beregu yang dimainkan menggunakan bola kasti atau tenis dan batu yang disusun. Berikut saya akan menjelaskan atau memaparkan teknik dasar dalam permainan bola kasti. Yang pertama adalah melempar bola. Melempar bola adalah salah satu teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan kasti, terutama bagi regu penjaga supaya dapat melempar bola ke bagian tubuh regu pemukul dengan tepat sasaran. Melempar bola terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah melempar bola melambung, melempar bola mendatar, melempar bola ke bawah. Yang kedua adalah kemampuan memukul bola. Kemampuan memukul bola kasti merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai pemain agar bisa memukul bola dengan baik. Latihan memukul bola bisa dilakukan secara berpasangan dengan cara satu orang sebagai pelempar bola, dan satunya lagi sebagai pemukul bola, atau bisa bergantian. Kemampuan memukul bola terdiri atas 3 macam atau mempunyai 3 cara. Yang pertama adalah memukul bola arah melambung, memukul bola arah mendatar, memukul bola arah ke bawah. Yang ketiga adalah menangkap bola. Kemampuan ini sangat bermanfaat ketika pemain menjadi regu penjaga supaya dapat menangkap bola dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangkap bola adalah arah datangnya bola. Nah, menangkap bola ini terdiri atas 3 macam juga. Yang pertama adalah menangkap bola melambung, menangkap bola mendatar, dan menangkap bola dari arah bawah. Yang terakhir adalah berlari. Berlari adalah dalam permainan kasti, yaitu lari lurus dan lari berbelok-belok. Kemampuan ini sangat bermanfaat bagi regu pemukul untuk menghindari lemparan bola dari regu penjaga. Ya, itu tadi saya jelaskan teknik dasar dalam permainan bola kasti. Selanjutnya apa yang mendasari ketiga gerakan itu dalam permainan bola kasti. Saya akan menyebutkannya. Yang pertama adalah gerak lokomotor dalam permainan bola kasti terdapat pada berlari menuju bas, yang kedua berjalan, yang ketiga melompat menangkap bola. Itu adalah gerak lokomotor atau berpindah tempat. Yang kedua adalah gerakan non lokomotor dalam permainan bola kasti. Yang pertama adalah mengayunkan tangan, yang kedua memutar badan, yang ketiga membungkuk. Gerakan non lokomotor tidak sama sekali berpindah tempat. Yang ketiga adalah gerakan manipulatif dalam permainan bola kasti, atau dengan bantuan benda.
Yang pertama adalah menangkap bola. Menangkap bola menggunakan sarung tangan. Itu adalah bantuan benta. Yang kedua adalah melempar bola. Melempar bola menggunakan juga dengan sarung tangan. Yang ketiga adalah memukul bola. Memukul bola menggunakan pemukul khusus kasti atau pemukul khusus bola kasti. Nah, itu saja yang saya bisa dapat paparkan atau sampaikan. Selanjutnya untuk bab 3 kepada teman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Laila, NIM 1801010404666. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bab 3 tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Lompat jauh termasuk cabang olahraga atletik dan salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam kejuaraan nasional. Gerak dasar jalan. Gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar merupakan gerak dasar dalam olahraga atletik. Cabang olahraga atletik terdiri dari atas jalan, yaitu jalan cepat, lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak cepat dan jarak jauh. Sedangkan serta lempar yaitu tolak peluru, lempar lembing, dan lontang martil. Di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi jalan, lari, dan lompat melalui lompat jauh. Dapat dilakukan beberapa aspek berikut, yaitu yang pertama, menentukan titik awal sebelum melakukan kombinasi berjalan dan berlari. Memperhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. Melakukan kombinasi berjalan, berlari, menumpu, dan melompat. Yang keempat yaitu memperhatikan sikap badan di udara atau melayang udara. Yang kelima atau terakhir yaitu memperhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat di bak pasir. Permainan lempar roket mengkombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lempar. Lempar roket merupakan modifikasi dari lempar lembing. Permainan ini dapat melatih kekuatan dan kecepatan gerak tangan. Kombinasi jalan dan lari. Amati gambar berikut ini, yaitu kombinasi jalan dan lari pada lari melewati rintangan. Awalnya, buatlah lintasan sepanjang 10-15 meter. Tentukan garis start dan finish. Siapkan tiang bendera sebanyak 8 buah. Tancapkan tiang bendera dengan jarak 1 meter pada ujung posisi awal berdiri. Kemudian, berjalan ke depan. Gerakan ini diikuti dengan berlari melewati tiang bendera secara berkelok-kelok. Saat tiba di finish, segera berbalik dan berjalan ke garis start. Lakukan aktivitas ini dengan disiplin dan tanggung jawab. Ya, inilah contoh gambar tentang kombinasi jalan dan lari. Yang kedua yaitu kombinasi lari dan lompat. Menunjukkan kombinasi gerak berlari dan melompat. Lakukan aktivitas tersebut bersama temanmu atau panggil teman-teman untuk melakukan contoh kombinasi lari dan lompat. Ya, di sini saya akan menjelaskan, yaitu siapkan balok atau peralon sebanyak 8 buah. Letakkan balok yang jaraknya tiap-tiap balok sejauh 1 meter.
Bersiaplah di garis start dan dalam formasi berbajar ke belakang. Berlari di depan pelan dan makin cepat. Saat mendekati balok, lakukan gerakan melompati balok. Lakukan kegiatan ini hingga semua balok dilompati dengan semangat dan sikap percaya diri. Kombinasi berlari dan melompat ban bekas. Ya, inilah contoh gambar dari kombinasi lari dan lompat. Yang ketiga yaitu kombinasi jalan, lari, dan lompat. Buatlah lintasan sejauh 11-15 meter. Lintasan dibagi menjadi 3 bagian. Misalnya bagian pertama sepanjang 3-4 meter untuk lintasan berjalan. Bagian kedua sepanjang 5-7 meter untuk lintasan berlari. Bagian ketiga sepanjang 3-4 meter untuk lintasan melompat. Kombinasi jalan, lari, dan lompat. Caranya yaitu seperti posisi awal berdiri sikap tegak. Awali berjalan dengan langkah biasa di lintasan bagian 1, kemudian berlari dengan cepat di lintasan bagian kedua. Saat melakukan lintasan bagian ketiga, lakukan tolakan satu kaki. Ikuti gerakan melompat dengan sikap jongkok. Saat mendarat, tumpukan kedua kaki secara bersamaan. Lakukan aktivitas ini dengan tanggung jawab dan sportif. Ya, contoh kombinasi jalan, lari, dan lompat seperti gambar ini. Yang keempat yaitu kombinasi melompat dan mendarat. Gerakan kombinasi melompat dan mendarat seperti gambar di bawah ini, yaitu melakukan pendaratan, kamu harus berjalan keluar melalui ujung bank pasir. Contohnya yaitu seperti gambar di bawah ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kombinasi jalan dan lari pada gerakan awalan lempar roket. Di sini yaitu lari merupakan gerakan awalan dalam lempar roket. Lari awalan dilakukan untuk mengumpulkan energi sebelum melepaskan roket. Pada gerakan ini kamu harus mengkombinasikan gerak dasar jalan dan lari. Peragakan bersama temanmu atau panggillah temanmu untuk memperagakan contoh gerakan jalan dan lari pada gerakan awalan lempar roket. Ya, contohnya itu seperti digambar di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wapiara. Saya dari kelas PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelas 5 di bab 4. Jadi saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya di bab 3, dan saya akan menjelaskan di bab 4. Jadi materi di bab 4 itu adalah variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam pencaksilat. Oke, jadi sebelum kita masuk di pembahasan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam pencaksilat, saya akan menjelaskan sedikit tentang pencaksilat. Oke, pencaksilat merupakan khas seni dari bangsa Indonesia. Nah, pencaksilat ini lahir dan berkembang secara turun-temurun di Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa pencaksilat ini bagian daripada budaya Indonesia, sehingga banyak sekali dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa yang melakukan pencaksilat, baik itu dalam semi perlombaan, bahkan dalam perlombaan nasional maupun internasional itu dilakukan seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian inti, yaitu gerak dasar non-lokomotor dan lokomotor dalam pencaksilat, yaitu variasi gerak dalam pencaksilat yang harus dikuasai, yaitu variasi gerak
non lokomotor dan lokomotor. Jadi variasi gerak non lokomotor dalam pencaksilat itu terdiri atas sikap kuda-kuda, sikap pasang, sikap pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Kemudian sementara di variasi gerakan lokomotor dalam pencaksilat itu terdiri atas gerak langkah, variasi tangkisan atas dan bawah, serta variasi tangkisan dan elakan. Seperti itu. Jadi untuk di pembahasan gerak non lokomotor, yaitu sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda ini merupakan posisi menapak kaki untuk memperkukuh posisi tubuh. Artinya di sini perannya yaitu mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan oleh lawan, seperti itu. Kemudian selanjutnya sikap tegak dalam pencaksilat dapat digunakan sebagai sikap awal. Nah, sikap awal ini bisa dilakukan dengan melakukan gerakan berdoa, kemudian melakukan gerakan hormat untuk memulai suatu kegiatan pencaksilat ini. Kemudian adalah pukulan sebagai alat serangan dalam pencak silat. Nah, kelincahan, ketepatan, serta kecepatan itu menjadi faktor utama dalam melakukan sebuah pukulan. Nah, gerak pukulan ini terdiri atas pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Kemudian masuk di poin ke tendangan. Tendangan ini digunakan untuk menyerang lawan. Tendangan juga ini terdiri dari tendangan lurus, tendangan melingkar, tendangan samping, dan tendangan T. Kemudian masuk di poin tangkisan, merupakan gerak pembelajaran melalui kontak langsung atau serangan lawan untuk mengalihkan dan menahan serangan. Tangkisan ini juga terdiri ada beberapa macam, yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Kemudian masuk di poin elakan. Elakan ini merupakan gerakan menghindari pukulan lawan dengan cara mengelak. Artinya bahwa elakan ini dilakukan dengan memindahkan posisi tubuh untuk menghindari pukulan atau tendangan. Kemudian gerakan elakan ini terbagi atas beberapa, yaitu elakan atas, elakan bawah, elakan samping, dan elakan berputar. Kemudian kita masuk pada gerakan variasi lokomotor. Nah, variasi gerak lokomotor dalam pencaksilat dapat berupa variasi kuda-kuda, tangkisan atas, dan tangkisan bawah, serta variasi sikap kuda-kuda, pukulan lurus, dan tendangan. Kemudian yang selanjutnya adalah pola gerak langkah. Dalam pencaksilat merupakan perubahan pijakan dari kaki dari satu tempat ke tempat lainnya. Pola gerak dasar langkah dalam pencaksilat ini antara lain yaitu langkah lurus, langkah berkelok-kelok, langkah huruf U, langkah segitiga, langkah segi empat, dan langkah huruf S. Untuk selanjutnya yaitu pola gerak langkah dalam pencaksilat dapat dikombinasikan menjadi satu rangkaian gerakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk di bagian bab 6. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmate, NIM 18010472. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi atau overview materi pada bab 5, latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut yang pertama, menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani. Yang kedua adalah mendeskripsikan latihan lari bolak-balik. Yang ketiga, mendeskripsikan permainan lompat tali. Yang keempat, mendeskripsikan lari mengelilingi lapangan atau jogging. Yang kelima, mendeskripsikan latihan interval. Dan yang keenam itu adalah mendeskripsikan permainan reaksi. Nah, itu tujuan dari pembelajaran pada bab 5.
aktivitas lari dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani dapat diartikan kemampuan seorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Hubungan jasmani menjadi faktor penentu tingkat kesehatan seseorang. Nah, unsur-unsur kebugaran jasmani terdiri atas beberapa. Yang pertama ada kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, daya tahan, daya ledak, daya reaksi, koordinasi, dan ketepatan. Nah, pertama yaitu daya tahan jantung. Kebugaran jasmani sangat dipengaruhi oleh daya tahan jantung. Nah, daya tahan jantung adalah kemampuan organ paru-paru dan jantung dalam menyuplai oksigen untuk kerja otot tubuh dalam jangka waktu yang lama. Untuk merasakan daya tahan jantung, kita bisa melakukan seperti ini. Nah, yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Nah, apa yang maksud dengan daya tahan jantung? Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan tubuh agar tetap bugar. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi daya tahan jantung? Daya tahan jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada umur atau usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, keturunan. Yang keempat, latihan dan aktivitas fisik. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu ada manfaat daya tahan jantung. Mengapa daya tahan jantung harus dijaga? Mari kita lihat pada gambar di samping. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama ada semangat yang menurun dapat terjadi jika daya tahan jantung lemah. Sedangkan gambar kedua yaitu kebugaran jantung dapat menambah semangat belajar. Nah, dari kedua gambar tersebut menunjukkan aktivitas anak sedang belajar. Kita lihat gambar satu menunjukkan seorang anak tertidur saat belajar. Gambar kedua itu ada tampak seorang anak yang memiliki semangat tinggi saat belajar. Nah, perbedaan cara belajar kedua anak tersebut dipengaruhi oleh kondisi daya tahan jantung. Anak daya tahan jantung lemah akan merasa cepat lelah. Sebaliknya dengan anak yang daya tahan jantungnya kuat memiliki semangat tinggi untuk beraktivitas. Manfaat lain menjaga daya tahan jantung itu seperti apa? Nah, di sini beberapa manfaat menjaga daya tahan jantung. Yang pertama itu adalah mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Serta kelima, mengurangi resiko jantung koroner. Nah, selanjutnya yaitu latihan meningkatkan daya tahan jantung. Setiap orang dapat meningkatkan daya tahan jantung melalui berbagai bentuk latihan. Bagaimana latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung? Nah, latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru yaitu latihan alam terbuka dan interval training. Fartlek adalah latihan diet untuk membangun, mengembalikan, dan menjaga kondisi tubuh seorang. Training adalah latihan diet yang diselingi istirahat secara berulang-ulang. Beberapa latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Yang pertama ada lari memindahkan bola, yang kedua lompat tali, yang ketiga lari mengelilingi lapangan, yang keempat latihan interval, yang kelima adalah permainan reaksi. Nah, itulah tadi materi yang pada bab 5. Selanjutnya bab 6 akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Artawati. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu saya akan membahas mengenai pelajaran 6, di mana judulnya yaitu kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu senam.
Senam yaitu merupakan salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam Olimpiade. Ada berbagai jenis senam yang dilombakan antara kategori putra dan putri. Kategori senam untuk putra meliputi senam menggunakan kuda-kuda, palang sejajar, palang tunggal. Adapun untuk senam putri meliputi senam menggunakan palang rintang dan palang seimbang. Baik, sekarang kita lanjut bagian A, gerak dominan senam ketangkasan. Olahraga senam membuat tubuh menjadi sehat dan bugar, dan ada beberapa jenis senam, salah satunya senam ketangkasan. Aktivitas olahraga pada awal pelajaran termasuk gerak dasar senam ketangkasan. Oke, kita lanjut. Yang pertama, berlari dan melompat. Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Saat melakukan gerak lompat, gerakan dilakukan dengan awalan melompat dan mendarat. Awalan gerak melompat dapat dilakukan dengan berlari, kemudian dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki. Selanjutnya, tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. Dan yang kedua, melompat dan menggantung. Sikap menggantung termasuk posisi statis. Menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Latihan menggantung meningkatkan kekuatan dan daya otot tangan. Teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Untuk berlatih menggantung, kamu perlu menyiapkan tongkat sepanjang 50 cm. Baik, yang ketiga, meloncat dan mengayun. Di mana mengayun merupakan salah satu gerakan senam ketangkasan. Gerakan ini dapat melatih kekuatan dan kelenturan ototmu. Bagaimana cara mengayun? Keterampilan mengayun dibentuk dari kemampuan menggantung dan penguasaan teknik pegangan. Cara melakukan gerak mengayun sebagai berikut. Yang pertama, ayunan dari gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik, dan ayunan melecut. Yang kedua, ayunan dari tumpuan meliputi ayunan pada palang tunggal, misalnya ayunan tumpu depan dan ayunan pada palang sejajar. Oke, kita lanjut. Yang keempat, berjalan meniti. Di mana berjalan meniti merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok, keseimbangan. Amati dan praktekkan gerakan meniti. Oke, kita lanjut yang kelima. Menekuk dan mendarat. Istilah mendarat merujuk pada tindakan bertumpu di atas matras atau tanah setelah melayang. Gerakan mendarat dilakukan dengan kaki. Kesalahan mendarat dapat menyebabkan cedera. Bagaimana gerakan mendarat yang benar? Jadi, langkah-langkah gerakan mendarat yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Yang kedua, gerakan mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi. Yang ketiga, bagian kaki yang pertama kali mendarat ialah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki serta lutut dan punggung dibungkukan. Dan yang terakhir, usahakan tumit tidak berangkat dari lantai saat mendarat. Baik, kita lanjut. Bagian B, keterampilan gerak dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari gerak dominan dalam senam ketangkasan. Selanjutnya, kamu diajak mempraktekkan keterampilan gerak dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Baik, bagian 1, berlari dan melompat peti lompat. Langkah-langkah melompat peti lompat adalah: yang pertama, berlari cepat mungkin. Yang kedua, lakukan gerak lompat. Saat lompat, bertumpulah pada peti menggunakan kedua tangan.
Yang ketiga, lakukan dorongan ke peti agar badan tidak menyentuh peti. Yang keempat, buka kedua kaki selebar mungkin saat melewati peti. Yang kelima, saat melayang, kaki kembali dirapatkan untuk bersiap mendarat. Yang keenam, condongkan badan ke depan dan pandangan mengarah ke depan. Yang ketujuh, mendarat menggunakan kedua kaki. Kaki sedikit ditekuk untuk mengurangi berat tulang. Kedua tangan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Yang kedelapan, berdirilah dengan sikap tegak dan mengakhiri rangkaian gerakan. Oke, kita lanjut yang kedua, melompati kuda-kuda lompat. Dilihat dari bentuknya, kuda-kuda lompat berbentuk seperti kuda tanpa kepala dalam 4 kaki. Dari pembahasan tersebut, kamu mengetahui keterampilan dasar senam ketangkasan. Manfaat senam ketangkasan antara lain mempengaruhi daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan, komposisi tubuh, kecepatan gerak, kelincahan, keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Itulah beberapa gerak dasar senam ketangkasan dan contoh aktivitas senam ketangkasan. Selain aktivitas yang telah dijelaskan pada pembahasan, masih banyak aktivitas senam ketangkasan. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukaromah, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya atau teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam aktivitas berirama. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gerak berirama. Baik, gerak berirama merupakan salah satu aktivitas olahraga yang dapat dilakukan dengan mudah. Gerak berirama dapat dilakukan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Gerak berirama yang dilakukan dengan tepat akan membawa banyak manfaat bagi tubuh kita. Oke, kita melangkah ke materi. Yang pertama itu gerakan langkah kaki. Baik, di sini gerak langkah kaki memiliki poin-poin atau bagian-bagian. Nah, yang pertama itu langkah biasa. Bagaimana cara melakukan gerak langkah biasa? Oke, caranya itu berdiri dengan posisi tegak dan kedua tangan di pinggang. Langkah kaki kanan ke depan dengan posisi tumit terlebih dahulu menyentuh lantai. Lakukan gerakan ini dengan posisi lutut ditekuk sedikit. Kemudian langkah kaki kiri seperti langkah kaki kanan. Lakukan gerakan seperti berjalan. Ulangi gerakan secara bergantian sesuai dengan hitungan atau irama pengiring. Oke. Langkah biasa ini kita bisa melihat contohnya di gambar supaya kita bisa melakukannya dengan tepat. Oke, yang kedua itu langkah rapat. Posisi awal berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang seperti contoh yang saya tampilkan. Langkahkan kaki kanan ke depan, kemudian langkahkan kaki kiri ke depan sejajar dengan kaki kanan. Langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan juga. Lalu rapatkan kaki kanan dan kiri. Nah, lakukan gerakan tersebut sesuai hitungan atau irama. Oke, selanjutnya langkah depan. Gerakan langkah ke depan dilakukan dengan mengambil sikap berdiri tegak. Kedua tangan berada di pinggang. Kaki dilangkahkan ke depan secara bergantian. Diawali dengan kaki kanan maju 1 langkah. Kemudian disusul kaki kiri. Pada saat melangkah, posisi tubuh harus dipertahankan. Gerakan dilakukan berulang-ulang untuk menyesuaikan gerakan langkah
dengan ketukan atau irama. Nah, selanjutnya langkah samping. Gerakan langkah samping dilakukan dengan melangkahkan kaki ke samping kanan dan kiri. Bagaimana caranya? Nah, gerakan dilakukan secara bergantian. Diawali dengan melangkahkan kaki kanan ke samping kanan. Kemudian kaki kiri ditarik mendekati kaki kanan. Gerakan yang sama dilakukan ke samping kiri. Gerakan langkah dilakukan berulang-ulang sesuai hitungan atau irama. Baik, selanjutnya itu langkah keseimbangan. Senam irama memerlukan unsur keseimbangan. Unsur ini dapat dilihat dari gerakan langkah keseimbangan. Nah, amati gerak langkah keseimbangan. Bagaimana cara melakukan gerak langkah keseimbangan? Oke, sikap awal berdiri gerak dan kedua tangan di pinggang. Langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan mengikuti kaki kiri. Saat tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kanan mundur diikuti kaki kiri. Posisi akhir kaki rapat dan kedua tangan di pinggang. Selanjutnya bagian B, gerakan lengan. Nah, gerakan lengan di sini juga memiliki bagian-bagian. Nah, bagian yang pertama itu ayunan satu lengan. Nah, bagaimana melakukan ayunan satu lengan? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan. Ayunan satu lengan dapat dilakukan ke depan dan belakang serta dari depan ke samping. Oke. Di sini juga ada bagian-bagian dari ayunan satu lengan. Pertama, ayunan satu lengan ke depan dan belakang. Nah, ada yang tahu bagaimana caranya? Oke. Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak. Luruskan kedua lengan ke depan, ayunkan lengan kiri ke belakang. Ayunkan lengan kiri kembali ke depan, kemudian ayunkan lengan kanan ke belakang. Ikuti gerakan mengayunkan lengan kanan kembali ke depan. Selanjutnya, yang kedua itu ayunan dua lengan. Tadi ayunan satu lengan, sekarang ayunan dua lengan. Bagaimana cara melakukan gerakan ayunan dua lengan? Oke, ayunan dua lengan dilakukan ke depan, belakang, dan samping. Gerakan ini juga dapat diikuti dengan gerakan kaki. Oke, di sini juga ayunan dua langkah memiliki beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama itu ayunan dua lengan ke depan dan belakang. Ayunan dua lengan ke depan, gerak ayunan dua lengan ke depan dan belakang diawali dengan posisi berdiri tegak. Kedua lengan lurus ke depan. Kemudian, kedua lengan diayunkan ke belakang diikuti gerakan lutut ditekuk sedikit. Kedua lengan ke depan diayunkan diikuti gerakan lutut ditekuk sedikit. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang. Dan yang selanjutnya itu ada ayunan dua langkah ke samping. Oke, baik, kita melangkah ke bagian C atau poin ketiga. Nah, di sini kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan langkah. Baik, bagian C ini juga memiliki beberapa bagian-bagian. Nah, bagian pertama itu kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan. Gerakan langkah kaki biasa dan dengan ayunan lengan dapat dilakukan secara bersamaan. Kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan lengan. Gerakan ini dikombinasikan dengan ayunan lengan di samping badan. Gerakannya diawali dengan berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping badan. Selanjutnya, melangkah ke depan dari garis A ke garis B sejauh 5 meter. Kaki kiri melangkah ke depan dikombinasikan ayunan lengan kanan.
Lengan kanan diayunkan di samping badan, kaki kanan melangkah ke depan, dikombinasikan ayunan lengan kiri. Lengan kiri diayunkan ke depan di samping badan. Nah, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Selanjutnya, poin yang kedua. Kombinasi gerak langkah ke depan dengan ayunan lengan dalam 2 putaran lengan. Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak dan kedua lengan lurus ke depan. Kaki kiri dilangkahkan ke depan 2 langkah. Gerakan ini diikuti ayunan lengan ke depan 2 putaran. Kemudian kaki kanan dilangkahkan ke belakang 2 langkah. Gerakan ini diikuti ayunan lengan ke belakang 2 putaran. Posisi akhir berdiri tegak, menyamping, dan kedua lengan lurus ke samping. Lakukan gerakan berulang-ulang agar kamu makin terampil. Dan perhatikan pula contoh yang telah ditampilkan agar gerakan-gerakannya itu terarah atau gerakannya itu benar. Karena apabila gerakannya salah itu jangan sampai mencederai tubuh kita sendiri. Oke, selanjutnya kombinasi gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan. Baik, gerak langkah kaki ke samping dan ayunan lengan dapat dilakukan secara bersamaan. Gerakan ini dikombinasikan dengan ayunan lengan ke samping dan atas. Gerakannya diawali dengan sikap awal berdiri tegak, menyamping, kedua lengan lurus ke samping kanan, kemudian langkahkan kaki kiri menyamping 2 langkah. Ayunkan dan putar kedua lengan ke samping kanan. Langkahkan kaki kanan menyamping 2 langkah. Ayunkan dan putar kedua lengan ke samping kiri. Nah, selanjutnya posisi akhir. Posisi akhir berdiri tegak, menyamping, dan kedua lengan lurus ke samping kanan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Oke, sebelum melakukan semua gerakan-gerakan tadi yang saya jelaskan, perhatikan pula gambar-gambar yang telah ditampilkan agar gerakan kita benar. Dan apabila kita melakukannya dengan benar, maka itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita sendiri. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.